teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah materi pembelajaran tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Secara kimia, zat itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Campuran itu dibagi atas dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Kemudian ada zat tunggal. Zat tunggal itu dibagi menjadi dua loh, yaitu unsur dan senyawa. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu unsur, apa itu senyawa, dan apa itu campuran? Nah, pada pertemuan kali ini akan dijelaskan mengenai materi yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Dan bagian terkecil dari unsur adalah atom. Dan di sini, unsur itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Jadi, unsur tunggal itu yang benar-benar hanya lambang saja, misalnya Ag, Al, dan H2O2 itu merupakan molekul unsur. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf dari huruf awal nama latinnya yang dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya nitrogen dilambangkan dengan huruf N. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa nama unsur dan lambangnya. Seperti nama unsur hidrogen dilambangkan dengan huruf H, kalium dilambangkan dengan huruf K, yttrium dilambangkan dengan huruf Y, vanadium dilambangkan dengan huruf Y, dan seterusnya. Kalau kalian penasaran dengan nama-nama unsur yang lainnya, kalian bisa lihat di tabel periodik unsur yang tertera pada gambar berikut ini. Jika unsur tersebut mempunyai nama dengan huruf depan sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, kalsium dilambangkan dengan Ca, natrium dilambangkan dengan Na. Berikut ini merupakan nama unsur dalam nama Indonesia, nama Latin, beserta lambang atau simbol unsurnya. Yang pertama, karbon, nama latinnya karbonium, dilambangkan dengan huruf C. Kalsium, nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan Ca. Kadmium, nama latinnya kadmium, dilambangkan dengan Cd. Kobalt, nama latinnya kobalt, dilambangkan dengan Co. Klorin, nama latinnya klorin, dilambangkan dengan Cl. Begitupun seterusnya. Nah, setelah mempelajari tentang unsur, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu senyawa. Jadi, senyawa adalah suatu zat yang dapat diuraikan secara kimia menjadi dua zat atau lebih dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Senyawa yang kita kenal sehari-hari yaitu air, garam dapur, urea, kalsium karbonat, dan gula. Sama halnya dengan unsur, senyawa pun selalu diberi lambang. Berikut ini adalah tabel nama senyawa dan rumus kimianya. Yang pertama, sukrosa atau gula memiliki rumus kimia yaitu C11H22O11 dengan komposisi 11 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Yang kedua, glukosa memiliki rumus kimia yaitu C6H12O6 dengan komposisi 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Yang ketiga, urea memiliki rumus kimia yaitu CONH2 dua kali dengan komposisi 1 atom C, 4 atom H, 1 atom O, dan 2 atom N. Yang keempat,
air memiliki rumus kimia H2O dengan komposisi 2 atom H dan 1 atom O. Yang kelima, asitelina atau gas karbit memiliki rumus kimia yaitu C2H2 dengan komposisi 2 atom C dan 2 atom H. Yang keenam, asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4 dengan komposisi 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Yang ketujuh yaitu natrium atau garam dapur memiliki rumus kimia NaCl dengan komposisi 1 atom Na dan 1 atom Cl. Yang pertama yaitu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Secara definisi, campuran merupakan suatu bahan yang terdiri atas 2 atau lebih zat yang berlainan bergabung menjadi satu yang masih mempunyai sifat zat yang asalnya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Campuran memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Seluruh bagian dalam campuran homogen mempunyai sifat yang sama, contohnya seperti sirup. Sifat campuran yang kedua yaitu heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang mengandung zat-zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna. Jadi, dapat dikenali bahwa perbedaan sifat-sifat partikel dari zat yang bercampur tersebut seperti bentuk dan warnanya. Adapun contohnya yaitu tanah yang dicampur dengan air, kemudian tepung beras yang dicampur dengan air. Secara definisi, campuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tersusun atas 2 zat atau lebih. 2. Memiliki sifat seperti zat penyusunnya. 3. Tidak memiliki komposisi tetap. Dan keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, kalau perbandingan untuk senyawa ini tetap, dan senyawa itu sifatnya berbeda loh dengan unsur penyusunannya. Sedangkan campuran, perbandingannya tidak tetap, tetapi sifatnya masih tetap sama.
Misalnya, campuran antara kopi dan air, rasanya kopi. Nah, untuk mengetahui perbedaan sifat antara unsur, senyawa, dan campuran di antaranya dapat kamu amati melalui tabel berikut ini ya. Sifat unsur terdiri atas 3 sifat. Sifat yang pertama, zat tunggal. Sifat yang kedua, tidak dapat diuraikan. Sifat yang ketiga, terdiri atas 1 jenis atom. Sedangkan sifat senyawa terdiri atas 4. Pertama, zat tunggal. Yang kedua, dapat diuraikan. Yang ketiga, tersusun atas 2 jenis atom atau lebih. Sifat yang keempat, perbandingan massa saat penyusunnya tetap. Sedangkan sifat campuran terdiri 4. 1. Campuran. 2. Dapat diuraikan. 3. Tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih. Yang keempat, perbandingan massa saat penyusunnya tidak tetap. Nah, sekarang definisi dari unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah gabungan 2 atau lebih unsur berbeda. Dan yang ketiga, campuran. Campuran adalah gabungan 2 atau lebih zat berbeda. Maksud dari gabungan 2 atau lebih zat berbeda yaitu bisa senyawa dengan senyawa, senyawa dengan unsur, atau unsur dengan senyawa. Yuk, sama-sama kita jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, kelompok zat-zat di bawah ini yang merupakan unsur yaitu A. Raksa, hidrogen dan udara, B. Natrium, karbon dan fosfor, C. Air, besi dan tembaga, D. Alkohol, air dan minyak. Jawabannya adalah B. Karena kelompok zat-zat yang merupakan unsur adalah natrium, karbon, dan fosfor. Soal berikutnya yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana disebut A. Unsur, B. Campuran, D. Senyawa, dan D. Larutan. Jawabannya adalah A. Karena unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Jadi jawabannya adalah unsur. Nah,
itulah tadi video pemaparan pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.